Dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit hari ini, ya bagaimana keluarga ideal, keluarga keren itu bisa diwujudkan, dan bagaimana mungkin stunting itu akan bisa tercegah. Justru hari ini yang terjadi, keluarga-keluarga Muslim di Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga yang taraf perekonomiannya itu di bawah standar. Justru dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menimpa keluarga, bukan keluarga ideal, keluarga yang aman, tentram, dan damai, tetapi keluarga yang sangat-sangat dipenuhi dengan percecokan, kemudian juga kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan keluarga-keluarga yang broken. Angka perceraian hari ini semakin hari semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Daily dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat dimanapun Anda berada, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang semakin melonjak angka. Tahukah Anda, tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Banyak kegiatan dan program yang digelar oleh pemerintah, baik via daring maupun webinar, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan tahun ini pemerintah mengangkat tema Keluarga Keren Cegah Stunting. Apakah hal ini dapat mewujudkan solusi dari permasalahan keluarga hari ini? Pemirsa, seperti biasa kita akan mengulas fakta dan solusi berdasarkan sudut pandang Islam bersama dengan narasumber kita saat ini, yaitu Ustazah Sri Cahyo Wahyuni, selaku pemerhati keluarga dan generasi. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran urusan ya Ustazah. Amin, amin ya robbal alamin. Ustazah, melihat perayaan Harganas tahun ini yang diangkat oleh pemerintah, yakni keluarga keren cegah stunting, apakah keluarga keren itu sudah bisa mewujudkan solusi bagi permasalahan keluarga hari ini, terutama masalah stunting? Iya, tema yang diangkat di Harganas tahun 2021 itu kan keluarga keren cegah stunting. Berarti ada dua hal ini. Yang pertama keluarga keren, yang kedua bisa mencegah stunting. Nah, keluarga kerennya saja sendiri itu hari ini sangat-sangat sulit sekali diwujudkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara keluarga keren, berarti kan kita bicara keluarga ideal. Keluarga ideal itu adalah keluarga yang dia mampu mewujudkan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi ekonomi. Stunting dalam hal ini berarti kan di sini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama adalah anak usia dini dan anak-anak yang usianya sampai 8 atau 10 tahun. Nah, anak-anak yang dalam kondisi stunting ini kan membutuhkan asupan nutrisi yang cukup di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit hari ini, ya bagaimana keluarga ideal, keluarga keren itu bisa diwujudkan, dan bagaimana mungkin stunting itu akan bisa tercegah. Justru hari ini yang terjadi, keluarga-keluarga Muslim di Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga yang taraf perekonomiannya itu di bawah standar. Justru dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menimpa keluarga, bukan keluarga ideal, keluarga yang aman, tentram, dan damai, tetapi keluarga yang sangat-sangat dipenuhi dengan percecokan, kemudian juga kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan keluarga-keluarga yang broken. Angka perceraian hari ini semakin hari semakin meningkat. Nah, itu hal ini yang terjadi. Dan permasalahan ekonomi itu seringkali dikaitkan dengan lemahnya perempuan. Apakah hal demikian itu dapat dibenarkan, Ustazah? Iya. Jadi hari ini di dalam sistem kapitalis dan demokrasi, maka perempuan-perempuan ini dijadikan sebagai alat, diperdaya. Nah, sehingga apa? Sehingga para perempuan-perempuan ini selalu diposisikan atau dituduh sebagai penyebab lemahnya, kemudian terjadinya krisis yang ada di dalam keluarga. Kenapa? Karena dianggap tidak berdaya. Sehingga hari ini ditangkap
oleh para aktivis feminis, yaitu apa? Mereka berupaya untuk menjadikan para perempuan-perempuan ini berdaya, tidak hanya berdaya dari sisi ekonomi, tapi dalam segala hal. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadilah pemberdayaan ekonomi perempuan. Sehingga ketika pemberdayaan ekonomi perempuan ini terjadi, nah, apa yang menjadi persoalan berikutnya? Ya, akhirnya perempuan dengan laki-laki itu sama, setara di dalam mencari nafkah, nanti juga akan sampai kepada kesetaraan di dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga, kemudian juga setara di dalam segala hal, termasuk di dalam mempola pendidikan anak-anaknya. Nah, tidak hanya kalangan feminis, tetapi juga hari ini keluarga-keluarga itu dibuat menjadi keluarga ideal, tapi keluarga idealnya itu dalam pandangan moderasi. Jadi keluarga ideal itu adalah keluarga yang moderat, maka ini nanti dikaitkan dengan fungsi keluarga adalah pendidikan. Nah, ketika fungsi keluarga adalah pendidikan, maka di rumah tangga yang ideal itu pendidikan harus berlangsung, yaitu menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang bisa menerima nilai-nilai yang di luar dari Islam, nilai-nilai Barat, nilai-nilai yang ini berasal dari modern, atau nilai-nilai yang dia bertentangan dengan Islam sekalipun itu harus diterima. Nah, ini anggapan keluarga ideal. Jadi pemberdayaan ekonomi berlanjut kepada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, perannya di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah, kemudian menjadikan keluarga yang ideal adalah keluarga yang dia itu ya menerima nilai-nilai produktif secara ekonomi baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian juga bisa menerima nilai-nilai yang berasal dari luar Islam. Lantas jika demikian Ustazah, bagaimana sih sebenarnya keluarga ideal menurut Islam? Iya. Jadi kalau kita bicara keluarga Islam, keluarga ideal menurut Islam, ini memang sangat jauh ya dari pandangan feminis dan juga moderat. Kalau di dalam pandangan feminis dan moderat, ini kan mensetarakan bahwasanya laki-laki dengan perempuan itu punya peran yang sama, baik di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga atau di dalam peran publik ya. Nah, berbeda dengan Islam. Islam itu ketika menciptakan laki-laki dengan perempuan itu dengan tabiat yang berbeda. Nah, laki-laki diciptakan oleh Allah dengan tabiat laki-laki, kemudian perempuan dengan tabiat keperempuannya. Sehingga dengan tabiat yang berbeda ini, maka di dalam Islam itu memberikan peran yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki punya peran mencari nafkah, laki-laki punya peran mendidik keluarga. Nah, sedangkan seorang wanita karena kodrat atau tabiahnya itu berbeda dengan laki-laki, dengan berbagai organ tubuh yang berbeda yang Allah berikan, seperti rahim, kemudian juga kelenjar susu. Nah, kemudian Allah juga berikan beban yang berbeda, yaitu apa? Menjadi umun barobatul bait, sebagai ibu sekaligus menjadi pengatur rumah tangga. Nah, ketika laki-laki dengan perempuan itu sama-sama sebagai manusia, maka mereka sama-sama memiliki kewajiban, kemudian memiliki larangan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Nah, bagaimana agar ini menjadi ideal? Maka perlu adanya kerjasama, sehingga kehidupan suami, kehidupan istri itu adalah kehidupan persahabatan. Jadi sekalipun suami adalah pemimpin, suami itu adalah pencari nafkah, suami itu adalah pendidik, dan istri adalah ummun barobatul bait sebagai ibu, di situ letak pendidikan itu ada di tangannya, pendidikan anak-anaknya. Kemudian robatul bait berarti dialah menjadi pengatur atau manajer rumah tangga, tetapi ya kehidupannya penuh persahabatan, saling menolong, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Dan keluarga yang seperti ini nggak akan terwujud kecuali dengan sistem Islam, dengan khilafah. Yang khilafah ini kalau kita bicara secara ekonomi, khilafah ini menjamin kesejahteraan ya antara laki-laki dengan perempuan,
kemudian anak-anaknya atau seluruh rakyat daulah, seluruh rakyat khilafah, yaitu dengan apa? Ya dengan jaminan kepada kebutuhan asasiyah, kebutuhan pokok. Kemudian juga memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk bisa mendapatkan kebutuhan kamaliyah atau kebutuhan pelengkap. Dan ini difasilitasi oleh negara, sehingga tidak ada persoalan ekonomi di dalam rumah tangga yang kemudian ini berakibat kepada persoalan stunting, kurang gizi, sehingga anak-anak kita tidak bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa tumbuh dengan sempurna, bahkan ada kekurangan atau kegagalan di dalam tumbuh dan kembangnya. Nah, itu sebenarnya yang ada di dalam Islam. Dan insya Allah ketika Islam itu tegak di tengah-tengah kehidupan kita, maka keluarga ideal dengan 8 fungsi itu, ya termasuk fungsi ekonomi, akan bisa kita wujudkan. Jazakillah Ustazah atas kesempatan dan waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa Muslimah Daily di rumah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar clear ya jika solusi datang dari syariah Islam. Bukan hanya memberi solusi tambal sulam, apalagi solusi musiman. Meski tidak ada perayaan tahunan, jika negara memahami kewajibannya, insya Allah hidup berkah dunia akhirat, beroleh keselamatan.